Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan mempelajari materi fisika, yaitu bab 3, gerak lurus. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah besaran-besaran dalam gerak lurus. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita perhatikan kata bijak berikut ini. Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia ini. Tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa, oleh Al-Ghazali. Kata bijak yang kedua oleh Sakuntala Devi, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Anak-anak, KD yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu KD 3.3, menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap, dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Anak-anak, pada KD 3.3 tersebut, kita akan pelajari materi gerak lurus terbagi dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu besaran-besaran dalam gerak lurus, ada jarak dan perpindahan, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata, kemudian kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh suatu benda selama bergerak dalam selang waktu tertentu. Jarak hanya memiliki nilai, sehingga jarak termasuk besaran skalar. Lalu, apa yang dimaksud dengan perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir dalam selang waktu tertentu. Perpindahan tergantung posisi atau kedudukan awal dan posisi akhir, dan merupakan jarak terpendek dari titik awal dan titik akhir. Perpindahan benda dapat bernilai positif atau negatif tergantung pada arah geraknya, positif jika geraknya ke kanan. Perpindahan termasuk besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Dengan demikian, kalian sudah tahu ya anak-anak perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan gambar. Seorang pengendara motor bergerak dari titik A menuju ke titik B, kemudian berbalik arah menuju ke titik C. Berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh pengendara motor tersebut? Dari gambar tersebut, kita bisa mengetahui bahwa panjang lintasan total yang ditempuh oleh pengendara motor tersebut, atau yang kita kenal dengan jarak, kita peroleh dengan cara 700 ditambah 200 sama dengan 900 meter. Sedangkan perpindahan, karena pengendara motor tersebut bergerak ke kanan kemudian berbelok ke kiri, kita tetapkan sebagai arah ke kanan, arah yang bertanda positif, dan arah ke kiri sebagai arah yang bertanda negatif. Sehingga perpindahannya kita peroleh 700 dikurangi 200 sebesar 500 meter. Tentu saja karena perpindahan ini merupakan besaran vektor, maka kita harus menyertakan arah dari perpindahan tersebut, yaitu ke arah C, atau ke arah titik akhir. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Sebuah mobil mainan bergerak 10 meter ke timur, lalu berbelok 4 meter ke selatan, dan berbelok lagi ke barat sejauh 6 meter. Tentukan jarak dan perpindahan mobil mainan tersebut. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu menggambar sketsa atau gambaran kasar. Tentunya kalian masih ingat tentang arah mata angin yang kalian pelajari di SD atau SMP yang seperti ini ya anak-anak. Kalian masih ingat lagu
timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Dari arah mata angin ini kita bisa menggambarkan sketsa perjalanan mobil mainan tersebut dimulai yaitu 10 meter ke arah timur. Sesuaikan dengan arah panah pada arah mata angin ya anak-anak. Kemudian berbelok 4 meter ke selatan sesuai dengan arah mata angin. Lalu berbelok lagi sejauh 6 meter ke arah barat. Dari gambar ini kita sudah bisa mengetahui panjang lintasan total yang ditempuh oleh mobil mainan tersebut dengan cara menjumlah ya. Sehingga jaraknya 10 meter tambah 4 meter tambah 6 meter sama dengan 20 meter. Bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahannya kita lihat posisi awal dari mobil mainan tersebut mula-mula berada di sini. Kemudian mobil mainan tersebut berakhir di sebelah sini. Kita tahu bahwa perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Maka kita menghubungkan antara titik awal dengan titik akhir tersebut dengan menggunakan penggaris ya anak-anak, kita hubungkan. Nah, ini adalah jarak terpendek ya. Jarak terpendek dari posisi awal dan posisi akhir. Tentunya kalian masih ingat metode poligon ya anak-anak. Metode untuk menentukan vektor resultan. Sebenarnya ini adalah penerapan dari metode poligon yang pernah kalian pelajari di bab sebelumnya. Jadi perpindahannya ini yang berwarna hijau ini ya adalah sama saja dengan vektor resultan. Lalu, bagaimana cara menentukan perpindahannya? Kita bisa melihat adanya suatu segitiga siku-siku. Kalian lihat anak-anak segitiga siku-sikunya yang mana? Ini yang saya beri garis merah. Ya, sisi salah satu segitiga siku-siku ya. Nah, tentu saja sisi yang sebelah sini kita peroleh dari 10 kurangi 6, 4 meter. Sedangkan sisi yang sebelah sini adalah 4 meter. Lalu bagaimana cara menentukan perpindahannya? Karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka kalian bisa menentukan perpindahannya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Perpindahannya itu kan sebagai sisi miring ya anak-anak. Nah, kita peroleh akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sebesar akar 32 sama dengan akar 16 kali 2 sama dengan 4 akar 2 meter. Jadi akar 32 ini kita sederhanakan menjadi perkalian antara bilangan kuadrat, yaitu 16 kali 2. 16 ini bisa ditarik akarnya menjadi 4, hasilnya 4 akar 2. Ini yang sudah disederhanakan. Karena perpindahan itu termasuk besaran vektor, maka kita perlu menambahkan arahnya. Arahnya kemana? Kalian perhatikan arah mata angin. Jika arah gambarnya seperti ini, karena ini merupakan siku-siku, kita tahu ya arah mata angin, arah timur sama selatan itu sebesar, sudutnya itu sebesar 90 derajat. Berarti untuk arah yang seperti ini, kalian bandingkan dengan yang di arah mata angin, ternyata sama dengan arah tenggara. Sehingga arah dari perpindahan tersebut yaitu ke arah tenggara. Ibu berharap kalian bisa memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kita lanjutkan besaran kelajuan rata-rata. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Kelajuan termasuk besaran skalar. Kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh benda dalam waktu tempuh total. Perhatikan anak-anak ya, untuk kelajuan rata-rata kita menggunakan jarak. Rumus untuk menentukan kelajuan rata-rata sama dengan jarak per waktu total, atau bisa kita tulis V sama dengan sigma S per T. Satuan kelajuan dalam SI, satuan internasional, adalah meter per sekon. Mirip dengan kelajuan, ada besaran yang bernama kecepatan. Sama-sama memiliki simbol V dan satuannya juga dalam SI adalah meter per sekon.
Kecepatan adalah perpindahan yang dialami benda tiap satuan waktu. Kecepatan termasuk besaran vektor. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh benda dalam waktu tempuh total dalam keseluruhan perjalanan benda. Ingat ya anak-anak, kalau kelajuan tadi kita menggunakan rumus jarak, maka untuk kecepatan ini kita menggunakan rumus perpindahan. Kecepatan rata-rata diperoleh dari rumus perpindahan per waktu tempuh. Kecepatan rata-rata juga dapat ditentukan dari pengurangan kedudukan akhir dengan kedudukan awal terhadap selang waktu. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk rumus V rata-rata sama dengan delta S per delta T. Kalian perhatikan perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan rata-rata di garis di atas huruf V. Untuk kecepatan rata-rata ada tambahan garis di atas huruf V. Keterangan rumus, V rata-rata adalah kecepatan rata-rata dalam satuan meter per sekon, delta S adalah perpindahan dalam satuan meter, dan delta T adalah selang waktu dalam satuan sekon. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Sasa berangkat ke sekolah dengan mengayuh sepeda 3 km ke barat dalam waktu 6 menit, kemudian berbelok ke utara sejauh 4 km dalam waktu 9 menit. Berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Sasa? Pertama yang perlu kita lakukan yaitu menggambar sketsa atau gambaran kasar dari soal tersebut. Kita ingat arah mata angin. Pertama, kita mulai dengan menggambar 3 km ke barat. Kemudian 4 km ke arah utara. Dari sini kita tahu bahwa ini merupakan metode segitiga ya dalam menentukan vektor resultan. Maka dalam metode segitiga itu vektor resultannya sebagai penutup sambungan yang menghubungkan titik awal dengan titik akhir. Kita tahu besaran yang tergantung dari posisi awal dan posisi akhir adalah perpindahan, sehingga vektor resultan ini juga sebagai perpindahan yang warna garisnya merah ya anak-anak. Dari sini kita tahu bahwa perpindahan merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku, maka perpindahannya kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kita beroleh 5 km. Yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah kelajuan rata-rata. Kita tahu bahwa kelajuan rata-rata menggunakan rumus jarak per waktu total. Maka daripada itu kita perlu mencari jaraknya terlebih dahulu dengan menjumlah seluruh lintasan yang dilalui oleh Sasa, yaitu 3 km ditambah 4 km sebesar 7 km sama dengan 7.000 meter. Waktu total yang ditempuh oleh Sasa 6 menit tambah 9 menit sama dengan 15 menit. Kita jadikan sekon kali 60 sekon ya, sebesar 900 sekon. Kita masukkan ke rumusnya. Kita peroleh 7000 dibagi 900 sama dengan 7,78 meter per sekon. Kita bulatkan ya anak-anak. Kemudian kita mencari kecepatan rata-rata. Kita cari terlebih dahulu perpindahannya. Tadi sudah kita temukan sebesar 5000 meter. Waktu tempuhnya masih sama ya, sama seperti yang tadi di kelajuan rata-rata, yaitu sebesar 900 sekon. Kecepatan rata-ratanya kita masukkan menggunakan rumus perpindahan berwaktu tempuh. Angkanya kita masukkan, kita peroleh kecepatan rata-rata sebesar 5,56 meter per sekon. Karena kecepatan rata-rata termasuk besaran vektor, maka kita menambahkan arah. Kalian lihat kembali arah mata angin yang sudah kita gambar. Ternyata untuk sketsa dengan arah perpindahan seperti itu sesuai dengan arah mata angin, yaitu arah ke barat laut. Untuk cara lain, kita tahu bahwa kecepatan rata-rata juga dapat ditentukan dari pengurangan kedudukan akhir dengan kedudukan awal terhadap selang waktu, sehingga kita bisa menggunakan rumus V sama dengan delta S per delta T sama dengan S2 dikurangi S1 per T2 dikurangi T1. Kita masukkan angkanya, sehingga V sama dengan 4 kurangi 3 km per 9 kurangi 6 menit, kita peroleh 1/3 km per menit. Kita jadikan sekon 1000 meter
per 180 sekon kita peroleh 5,56 meter per sekon. Hasil ini sama seperti hasil dengan cara sebelumnya. Kita lanjutkan besaran yang lain dari gerak lurus, yaitu percepatan rata-rata. Percepatan atau yang kita kenal dengan simbol A adalah perubahan kecepatan benda tiap satuan waktu. Percepatan rata-rata adalah perbandingan perubahan kecepatan benda dengan waktu yang diperlukan. Kita tulis dalam rumus, yaitu A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Satuan percepatan dalam SI adalah meter per sekon kuadrat. Untuk keterangan rumus, A adalah percepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan delta V adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. Kita tahu bahwa dalam perjalanan suatu benda yang bergerak, tentu saja kadang-kadang benda akan mengalami penambahan kecepatan atau kecepatannya akan naik. Berarti saat kecepatannya naik tersebut atau benda yang kecepatannya bertambah, benda tersebut mengalami percepatan. Sedangkan suatu saat ketika benda itu mengurangi kecepatan atau kecepatannya berkurang, contoh mobil direm, berarti benda itu mengalami perlambatan atau percepatan bertanda negatif. Contoh soal, sebuah mobil mula-mula diam, 10 sekon kemudian bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Berapa percepatan rata-rata mobil tersebut? Yang diketahui adalah 10 sekon sebagai T2, mula-mula diam berarti ada awalnya, maka itu sebagai T1 sama dengan 0 dan V1 sama dengan 0. Sedangkan 10 sekon kemudian kecepatan 25 meter per sekon ini sebagai V2. Percepatan rata-ratanya kita gunakan rumus V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Kita masukkan angkanya, 25 kurangi 0 dibagi 10 kurangi 0 sama dengan 25 per 10 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Besaran selanjutnya, kecepatan dan percepatan sesaat. Kecepatan sesaat yang kita kenal dengan simbol huruf V merupakan kecepatan benda pada waktu tertentu. Pada kendaraan bermotor, kecepatan sesaat dapat ditunjukkan melalui jarum speedometer. Kecepatan sesaat juga merupakan turunan pertama posisi terhadap waktu, sedangkan percepatan sesaat yang kita kenal dengan simbol A merupakan turunan pertama kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua posisi terhadap waktu. Dari definisi tersebut kita tahu bahwa ada istilah turunan. Turunan ini merupakan konsep yang akan kalian pelajari di pelajaran matematika. Dan di kelas 10 ini belum disampaikan atau dipelajari, maka untuk kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang konsep matematika, yaitu turunan. Jika terdapat fungsi Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan dari fungsi Y terhadap X kita tulis dengan simbol Y aksen. Ingat anak-anak, ini aksen menunjukkan turunan. Kalau aksennya hanya satu saja, berarti itu namanya turunan pertama. Jika ada dua aksen atau double aksen, maka namanya turunan kedua. Y aksen ini bisa juga ditulis dalam bentuk yang lain, yaitu dy dx. Untuk mengerjakan turunan, kita menggunakan rumus, yaitu y aksen sama dengan a kali n kali x pangkat n dikurangi 1. Ini adalah rumus untuk menentukan turunan jika model soalnya atau bentuk fungsinya adalah fungsi y dalam x. Di sini y sama dengan a kali x pangkat n. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh soal berikut ini. 1. Y sama dengan 5x kuadrat. Hasil turunan dari soal ini kita tulis sebagai y aksen atau dy dx. Kita tulis y-nya sehingga d dalam kurung 5x kuadrat dx. Kemudian kita gunakan rumus yang ada pada konsep matematika tentang turunan tadi, yaitu pangkatnya yang di sini adalah 2, kita letakkan di sebelahnya koefisien, kita turunkan ya, sehingga koefisiennya 5 dikali dengan pangkatnya soal. Kemudian untuk
pangkatnya pada turunan yang semula di soal 2, pada hasil turunannya ini kita kurangi 1. Sehingga untuk soal-soal tentang turunan, hasil turunannya pangkatnya akan berkurang 1. Contohnya di sini yang tadinya pangkatnya X adalah 2, maka hasil turunannya menjadi berpangkat 1. Dari sini kita kali 5 kali 2 adalah sebesar 10, kemudian X pangkatnya 1. Kesimpulannya, hasil turunannya Y aksen sama dengan 10X. Kemudian untuk soal 2, di sini ada persamaan posisi sama dengan T kuadrat tambah 8T kurangi 5. Persamaan posisi R ini dalam T. Sehingga hasil turunannya R terhadap T kita tuliskan sebagai dr dt atau R aksen ini. Kita masukkan R-nya ini yang ada di dalam kurung. Kemudian kita gunakan rumus konsep turunan. Pangkatnya diletakkan di sampingnya koefisien atau diturunkan. Kemudian pangkatnya yang ada di turunannya ini akan berkurang 1. Dari soal itu berkurang 1. Jadi di hasil turunannya ini pangkatnya dikurangi 1. Kemudian untuk 8T, karena T di sini sebenarnya memiliki pangkat 1, maka hasil turunannya T-nya ini berkurang 1. Jadi T pangkat 1 kurangi 1 atau sama dengan T pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga hasil turunannya tinggal berupa koefisiennya. Koefisiennya 8, berarti turunan dari 8T sama dengan 8. Kemudian untuk dikurangi 5. Karena di sini tidak ada T-nya, maka ketika diturunkan menjadi 0. Hasil akhirnya R aksen adalah 2T ditambah 8. Anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang kecepatan sesaat dan percepatan sesaat, perhatikan contoh soal berikut ini. Persamaan posisi benda R sama dengan 2T pangkat 3 dikurangi 7T dikurangi 5. Jika R dalam meter dan T dalam sekon, tentukan A persamaan kecepatan, B kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon, C persamaan percepatan. Perhatikan pada soal tersebut tidak ada kata rata-rata. Dan khusus untuk pertanyaan B pada saat. Berarti untuk pertanyaan B ini nanti huruf T-nya diganti menjadi angka 2. Kita bahas bersama. Pertama, kita tulis terlebih dahulu persamaan posisi benda yaitu R sama dengan 2T pangkat 3 dikurangi 7T kurangi 5. Untuk pertanyaan A, menentukan persamaan kecepatan. Di sini tidak ada tulisan rata-rata ya anak-anak, berarti yang dimaksud adalah kecepatan sesaat. Kita tahu bahwa definisi dari kecepatan sesaat merupakan turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Berarti bisa kita tulis V sama dengan dr dt. Kita ganti R yang ada di dalam kurung ini dengan yang di soal, yaitu 2T pangkat 3 dikurangi 7T kurangi 5. Setelah ini kita menggunakan rumus yang sudah kita pelajari pada konsep turunan, yaitu pangkatnya kita turunkan, kita letakkan di bawah, di sampingnya koefisien, kemudian pada turunannya ini pangkatnya dikurangi 1, sehingga pangkatnya berkurang 1. Kemudian untuk dikurangi 7T, karena T di sini pangkatnya 1, maka ketika diturunkan tinggal 7. Sedangkan untuk angka 5 ini tidak ada T-nya ketika diturunkan menjadi 0. Sehingga persamaan kecepatan yang kita peroleh yaitu V sama dengan 6T kuadrat dikurangi 7 dengan satuan meter per sekon. Untuk pertanyaan B, yang ditanyakan adalah kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon. Dari jawaban pertanyaan A tadi, kita peroleh V sama dengan 6T kuadrat kurangi 7. Kita substitusi atau kita ganti T dengan angka 2, sehingga menjadi V sama dengan 6 kali 2 kuadrat kurangi 7 sama dengan 17 dengan satuan meter per sekon.
Pertanyaan C, untuk menentukan persamaan percepatan, dalam hal ini percepatan sesaat, kita tahu bahwa definisi persamaan percepatan sesaat merupakan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Kita tulis A sama dengan dv dt. Kita ganti V-nya ini yang ada di dalam kurung sesuai dengan persamaan yang kita peroleh dari jawaban A tadi. Kita turunkan sesuai dengan konsep matematika, kita peroleh A sebesar 12T meter per sekon kuadrat. Demikian anak-anak, materi kita pada hari ini. Ibu berharap kalian bisa memahami secara utuh. Jika ada pertanyaan, hubungi lewat WA. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kalian harus belajar mandiri dari rumah. Ingat impian dan cita-cita kalian. Jangan lupa jaga kesehatan diri dan keluarga kalian masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.